Hai, selamat datang di channel YouTube saya. Di depan saya ada minuman. Ya, kira-kira saya sedang minum apa? Di luarnya ada kopi, dari gelasnya sudah lumayan jelas ya kalau saya sedang minum kopi. Tapi tahukah teman-teman bahwa di dalamnya bukan kopi, hanya air putih yang dingin. Ya, mungkin demikianlah persepsi kalau kita melihat orang dari luarnya, atau ketika kita melihat pekerjaan seseorang dari luarnya saja. Contohnya, sekarang saya sedang memakai baju korpri. Baju korpri ini adalah seragam PNS di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya mau berbicara sedikit tentang persepsi masyarakat tentang pekerjaan seorang PNS. Kira-kira persepsi masyarakat tentang PNS itu apakah memang betul seperti yang dikatakan atau tidak? Karena kebanyakan saya dengarkan PNS itu seperti malas, gajinya banyak, kerjanya sedikit, nyantai. Oke, kita akan mulai video ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasannya, jangan lupa untuk tekan subscribe dulu di bawah ya. Oke, bagaimana sih persepsi masyarakat tentang PNS? Persepsi masyarakat tentang PNS itu pastinya ya seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa PNS itu kadang-kadang dikenal pemalas. Orang yang masuk mendaftar sebagai PNS itu kadang-kadang mindsetnya di masyarakat itu adalah orang yang mau hidup enak, kemudian kerjaannya sedikit. Di Indonesia ini sekitar 4 jutaan kalau tidak salah ya PNS, dan persepsi masyarakat itu begitu melekat tentang seorang ASN. Tapi tahukah teman-teman bahwa sebenarnya tidak seperti itu? Oke. Mari kita bahas tentang pekerjaan PNS. Bagaimana sebenarnya pekerjaan PNS? PNS itu sebenarnya dari awal tahun itu menentukan SKP. SKP itu sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai itu yang akan digunakan selama setahun untuk apa-apa saja yang akan dikerjakan selama setahun itu. Kalau umpamanya dalam setahun itu PNS tidak mengikuti sasaran kinerja pegawai itu atau tidak bekerja sesuai dengan sasaran kerja pegawai itu, fail. Nilainya anjlok, nilainya bisa kurang. Dan kalau bisa diibaratkan, PNS itu sama persis dengan mahasiswa. Kenapa? Karena PNS itu setiap tahun membuat SKP yang kalau kita di mahasiswa itu diibaratkan sebagai sebuah KRS. KRS itu kan kalau umpamanya kita sebagai mahasiswa mengisi KRS, apa-apa yang akan kita kerjakan, apa-apa yang kita ambil selama setahun ini, apakah kita bisa menyelesaikan dengan baik KRS itu? Nah, perbedaannya adalah kalau di KRS kita bisa memilih seenaknya saja, ya, maksudnya kita bisa memilih mau berapa SKS. Kalau jadi PNS itu ada target khususnya. Misalnya kamu harus bisa memenuhi angka kredit begini, kemudian target sampel berapa. Pekerjaan kita itu tidak kita tentukan dari keinginan kita sendiri, tapi dari target organisasi yang telah ditentukan. Kita harus susun menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kantor, ya, bukan seenaknya kita menentukan. Itu perbedaan KRS dengan SKP. Tapi sama-sama kalau kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik, itu sama-sama menghasilkan nilai. Kalau di mahasiswa menghasilkan IP atau IPS atau IPK. Nah, kalau di PNS ini ada juga nilainya. Kalau umpamanya nilainya di bawah 75 itu bisa dikategorikan kurang, dan itu kadang-kadang mendapatkan penalti, entah tunjangan-tunjangan apa yang mau dikurangi gitu. That's why kenapa PNS itu harusnya memiliki pekerjaan yang rutin, memiliki pekerjaan yang kemudian bisa mematahkan persepsi bahwa PNS itu tidak punya pekerjaan. Karena memang tidak akan ada yang namanya penerimaan CPNS kalau umpamanya tidak dibuatkan sebuah ABK atau kayak semacam beban kerja di sebuah instansi, kemudian ternyata dilihat masih butuh pegawai negeri gitu. Dan itu yang harusnya menjadi patokan dalam kita bekerja. Nah, kalau umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa PNS itu tidak bekerja, itu fail ya, salah ya. Karena PNS itu punya target khusus yang harus dikerjakan. Nah, kemudian banyak orang mengatakan PNS itu kerjanya cuma duduk, terus lihat di komputer dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa oknum yang seperti itu ya. Kita tidak boleh mengeneralisasi semua PNS di seluruh Indonesia ini memiliki kebiasaan yang kalau umpamanya di pelayanan publik itu dia bermain komputer kemudian tidak melayani orang. Ya, kadang-kadang saya juga dengar seperti itu. Kita tidak bisa menyamaratakan atau mengeneralisasi semua PNS yang ada di seluruh Indonesia. Itu mungkin hanya oknum saja, oknum ya. Jadi pada dasarnya PNS itu tidak harusnya seperti itu. Contohnya saya tidak seperti itu gitu. Nah, oke. Tidak ada alasan bagi PNS untuk mengatakan, aduh tidak punya pekerjaan nih.
Karena memang sudah dari awal ditentukan apa-apa yang mau dikerjakan selama setahun itu. Oke. Kemudian apa-apa sih yang dikerjakan oleh PNS? Pekerjaan PNS itu kompleks. Tidak mungkin sama pekerjaannya dari masing-masing instansi. Makanya ada instansi-instansi atau dinas-dinas yang membidangi urusan tertentu. Karena masing-masing pekerjaan itu berbeda. Kadang-kadang yang menjadi persepsi masyarakat adalah ketika menjadi PNS itu duduk diam tenang di tempat duduk, kemudian berhadapan dengan laptop, komputer untuk mengerjakan dokumen-dokumen. Itu hanya salah satu bagian dari pekerjaan PNS dan mungkin hanya satu dari formasi PNS yang mungkin kita bisa kenal TU, kemudian ada beberapa macam pekerjaan lain yang stay di depan monitor, kemudian monitoring atau mengerjakan dokumen-dokumen yang lain. Tapi sebenarnya PNS itu banyak sekali pekerjaannya yang di luar dari pikiran orang. Contohnya saya kerja di laboratorium. Kadang-kadang waktu saya sebelum jadi PNS itu, saya tidak bisa memikirkan bahwa ternyata PNS itu kerjanya hampir seperti ketika saya menjadi mahasiswa. Full di laboratorium. Dan itu mengerjakan sampel-sampel yang kadang-kadang target awal pun kadang-kadang itu melebihi dari apa yang bisa saya kerjakan selama setahun. Gitu. Jadi saya bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang saya targetkan. Saya baru menyadari bahwa ternyata PNS tidak sesimpel yang masyarakat pikirkan. Bahwa PNS duduk diam, kemudian pulang kantor, dan lain sebagainya, terima gaji, nyaman. Tidak ya. Bahkan kalau saya secara pribadi kadang-kadang keteteran atau mengejar waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya. Karena kita memiliki banyak sampel-sampel yang harus dikerjakan di laboratorium dan itu kadang-kadang tidak hanya bisa dikerjakan satu kali saja, tapi juga beberapa kali pengulangan yang sampai akhirnya bisa menghasilkan sebuah hasil analisis yang lebih tepat atau lebih akurat dari sebelumnya gitu. Sebenarnya PNS itu hampir sama dengan BUMN. Jadi BUMN itu kan badan usaha milik negara yang kalau kita lihat itu super sibuk ya. Dia kayak langsung terjun, langsung mengerjakan secara teknis. Tapi PNS juga seperti itu. Banyak PNS yang seperti itu ya. Cobalah lihat-lihat beberapa instansi ya. Makanya ketika terbuka lowongan CPNS, pastinya kita akan melihat dulu instansinya, pekerjaannya apa, kemudian latar belakang pendidikannya yang dibutuhkan apa. Itu karena di PNS itu tidak hanya melulu mau kerja sebagai kayak pekerja kantoran gitu ya. Oke. Kemudian persepsi masyarakat kedua adalah gaji PNS itu entah ya, dua yang saya dengarkan. Kadang-kadang saya mendengarkan gaji PNS itu masih dikit gitu. Kemudian ada juga orang yang di luar PNS mengatakan, wah enak mah kamu jadi PNS banyak gajinya. Oke, mari kita lihat satu persatu. Ternyata gaji PNS itu di seluruh Indonesia untuk gaji pokoknya itu sama. Sama dalam artian bahwa dia memiliki golongan masa kerja kemudian jabatan yang sama. Banyak jenjang penggajian PNS yang perlu juga diperhatikan tentang masa kerja, kemudian golongan, kemudian jabatannya apa. Itu yang perlu diperhatikan juga. Tapi kalau umpamanya dia jabatannya sama, masa kerjanya sama, kemudian golongannya sama, itu otomatis sama gaji pokoknya. Jadi ditekankan itu bahwa seluruh Indonesia gaji pokok PNS itu berlaku aturan yang sama ya. Tapi yang kadang-kadang membedakan adalah tunjangannya. Kadang-kadang antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu memiliki tunjangan yang berbeda. Banyaklah tunjangan-tunjangan yang bisa masuk di dalam perhitungan ini di masing-masing instansi, masing-masing pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau instansi pusat. Instansi pusat pun sebenarnya walaupun dia dikatakan pusat, tapi juga memiliki beberapa macam tunjangan yang berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya gitu. Kadang-kadang ada yang mendapatkan tunjangan kinerja 100%, ada yang mendapatkan tunjangan kinerja 80%, ada yang bahkan di bawah 80%. Kenapa? Karena kadang-kadang yang menentukan adalah apakah instansinya bisa bekerja dengan baik, kemudian apakah bisa menyelesaikan target dengan baik atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh presiden atau pemerintah. Jadi tidak bisa digeneralisasi lagi bahwa gaji PNS itu sedikit atau gaji PNS itu banyak. Nah, kalau umpamanya mau mengatakan, jujur mau mengatakannya, untuk gaji pokok PNS itu sebenarnya jauh di bawah rata-rata. Karena kadang-kadang, contohnya ya di Makassar, UMK Makassar itu sekarang sekitar 3 jutaan. Kalau kita mau melihat gaji PNS yang berdasarkan gaji pertama, itu dibawa dengan UMK. Tapi ya kita tidak bisa melupakan juga bahwa adanya tunjangan kinerja yang bahkan yang kadang lebih banyak daripada gaji, khususnya untuk instansi pusat. Tapi untuk instansi daerah ini kadang-kadang juga tunjangan kinerjanya itu atau tunjangan-tunjangan lainnya itu masih kurang sesuai dengan pendapatan daerahnya sendiri gitu.
Jadi ini juga bisa menjadi patokan teman-teman untuk bisa mengambil instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah ketika teman-teman mau mendaftar sebagai CPNS nantinya. Kalau untuk saya sendiri ya gaji PNS itu, kalau untuk gaji saya sendiri ya sudah cukup ya. Bisa sudah cukup untuk pekerjaan saya sekarang gitu. Kalau dibandingkan saya selama kurang lebih 2,5 tahun, hampir 3 tahun pengangguran, ya kehidupan saya sekarang sudah banyak mendapat berkat dan itu harus menjadi sebuah rasa syukur yang besar buat saya gitu. Kemudian mindset orang-orang tentang PNS adalah, aduh, kalau kamu masih muda, kenapa mau jadi PNS gitu? Kadang-kadang orang berpikir bahwa yang menjadi PNS itu adalah orang-orang tua. Apakah mindset yang tertanam di masyarakat adalah ketika kita menjadi seorang PNS itu adalah mindset orang tua atau mindset lama yang harusnya kita sebagai milenial gitu ya, harusnya tidak mengejar yang namanya PNS. Karena kita sebagai milenial ya harusnya bisa bekerja, berusaha dan lain sebagainya. Tapi ini yang penting teman-teman. Dunia semakin berkembang, kemudian perkembangan teknologi semakin berkembang juga. Dan PNS itu harusnya diisi juga dengan orang-orang yang juga dibarengi dengan perkembangan teknologi, dibarengi dengan perkembangan zaman lah ya gitu. Jadi PNS juga harus berevolusi. Jangan kita mengatakan, oh ketika kau mah kayak orang tua gitu, itu mah mindset orang tua. Stop berpikir begitu teman-teman. Karena sampai kapan pemerintah kita bakal menjadi mindset orang tua atau tidak berkembang kalau umpamanya tidak diisi dengan orang-orang yang terbaharui seperti orang-orang yang melek akan teknologi gitu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ketika ada orang mengatakan, aduh masih muda tapi mindsetnya kayak orang tua karena ingin jadi PNS, bagi saya itu adalah mindset yang salah. Karena PNS atau pemerintah butuh PNS yang juga dari kalangan milenial. Pemerintah juga perlu untuk melek teknologi gitu loh. Bahkan sangat-sangat perlu untuk melek teknologi. Bukan hanya pengusaha-pengusaha yang terus-terusan berkembang, kemudian terus-terusan melakukan terobosan. Tapi pemerintah kita harusnya juga bisa melakukan terobosan lewat merekrutnya orang-orang yang semakin kreatif gitu loh. Harusnya kalau ada teman kita masih muda, kemudian mau daftar PNS, harusnya kita berikan semangat. Karena apa? Karena dia artinya mau memberikan kontribusi sebagai milenial, sebagai anak muda untuk bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dengan apa yang dia miliki sebagai seorang milenial atau sebagai seorang yang melek teknologi. Seorang muda yang mau mengambil resiko untuk bisa bekerja di pemerintahan, bekerja sebagai ASN untuk memberikan kontribusinya apa yang dia bisa. Kadang-kadang mindset masyarakat tentang PNS itu kadang-kadang sudah terlalu kuat sehingga membuat PNS itu merasa ya memang seperti itulah kita. Padahal sebenarnya PNS yang awalnya masuk itu memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan, tapi karena selalu mendapatkan cemoohan dari masyarakat, aduh PNS itu begini, PNS itu begitu. Akhirnya PNS itu terbentuk mindsetnya seperti yang masyarakat. Karena bisa jadi PNS itu berpikir, ya sudahlah, karena kan kalian sudah berpikir tentang itu, gak apa-apa lah kalau umpamanya saya kerja tiduran, gak apa-apa kalau saya kerja malas-malas, toh sudah dikenal juga. Perbaikan negara kita ini, perbaikan pemerintah kita ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar, tapi juga orang-orang yang ada di masyarakat itu sendiri untuk terus memberikan dukungan kepada ASN, pemerintah, Polri, TNI untuk mengerjakan bagian-bagian mereka, untuk mengerjakan setiap pekerjaan mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Gitu. Jadi harusnya masyarakat itu harus memberikan dukungan kepada ASN, TNI, Polri dalam mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Oke, itu saja mungkin yang saya bisa sharingkan hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka video ini. Kemudian tekan tombol subscribe jika kalian menyukai video-video saya. Dan jika kalian ingin mendapatkan update video dari channel saya, silahkan klik tombol lonceng. Tapi kalau umpamanya kalian tidak menginginkan hal itu, cukup tekan tombol subscribe saja. Tidak perlu untuk tekan tombol lonceng, itu sudah cukup untuk memberikan dukungan kepada saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.